didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa, penjualan otomotif nasional di semester pertama tahun ini menunjukkan penurunan yang salah satunya dipicu ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat yang membuat masyarakat menahan diri untuk membeli mobil. Apakah penurunan penjualan mobil ini akan menjadi tren yang terus berlanjut? Apakah pemerintah akan memberikan insentif untuk menggenjot penjualan otomotif? Pemirsa, bersama saya Leona Samosir, inilah Top Ekonomi. Mobil baru sudah murah, kenapa masih lemah? Industri otomotif nasional masih alami kelesuan. Kondisi ekonomi yang pengaruhi daya beli masyarakat memukul sejumlah industri, salah satunya kendaraan beroda 4 ini. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo menunjukkan penjualan mobil di pertengahan tahun 2025 menunjukkan tren penurunan. Pada bulan Mei 2025, penjualan mobil dari pabrik ke dealer tercatat sebanyak 60.613 unit, turun 15,1% secara tahunan dari jumlah sebelumnya sebanyak 71.391 unit. Selain itu, total penjualan mobil selama Januari hingga Mei 2025 sebanyak 316.981 unit juga turun hingga 5,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi yang melambat di 3 bulan pertama tahun 2025 dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi seperti ini membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum putuskan membeli mobil. Sementara itu, untuk kembali menggairahkan pasar otomotif, Kementerian Perindustrian mengusulkan adanya insentif, di antaranya berupa penanggungan pajak oleh pemerintah dan juga penundaan opsen pajak kendaraan bermotor. Dibutuhkan langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengerek kembali angka penjualan mobil dalam negeri. Jangan sampai industri otomotif yang termasuk dalam industri padat karya ini semakin terpuruk. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan mencari tahu bagaimana bisa kembali mengangkat industri otomotif nasional. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Pak Kukuh, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah diberikan waktu. Lalu juga bersama kami telah hadir Sekjen Periklindo, Tenggono Cuandrapua. Pak Tenggono, selamat malam. Selamat malam, Pak. Tidak kesetrum ya Pak ya, karena mobil listrik. Dan udah juga aman ya. Dan juga telah hadir bersama kita pemirsa jurnalis otomotif yang juga adalah Pemret Auto Driver. Sebetulnya saya tidak perlu perkenalkan lagi karena sudah terkenal. Fitra Eri. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Mas Renard. Pakai mobil bensin dan juga listrik? Yes, saya pribadi ya. Dua-duanya sudah pakai ya? Dua-duanya pakai. Baik, sebelum kita bertanya pengalamannya, saya ingin ke Pak Kukuh dulu. Pak Kukuh, kalau kita lihat ada penurunan penjualan mobil, Pak. Betul. Tapi memang kalau misalnya dibandingkan dengan masa COVID, itu tidak se-ekstrim itu penurunannya, tahun 2020-2021. Apakah penurunan yang terjadi di semester pertama tahun ini, itu hanya sesaat saja Gaikindo melihatnya, atau kalau tidak diintervensi, bisa terus turun, Pak? Ini kalau tidak diintervensi bisa terus turun. Yang kita khawatirkan seperti itu. Karena apa yang terjadi di Indonesia, kita tidak sendirian. Sebetulnya kalau kita bilang dari kacamata kita, Gaikindo, kita ini semenjak 12 tahun belakangan terjebak dengan 1 juta unit. Memang kita sudah masuk klub 1 juta production. Produksi setahun maksudnya ya? Produksi setahun 1 juta. Oke. Naik turun di situ. Nah, kemudian belakangan pada waktu kena COVID kita turun tinggal separuh. Oke. 500.000 ya. Iya, tahun 2020 tuh ya? Tahun 2020. Oke. 2021 kita diskusi banyak dan pemerintah melakukan intervensi dan memberikan namanya PPNBM DTP. Ditanggung pemerintah? Ditanggung pemerintah. Pajak penjualan barang mewah? Naik kan dari 500 ke 800 sampai kemudian tembus 1 juta lagi. Iya. Tahun berikutnya masih 1 juta. Sayangnya kondisi ekonomi global
banyak gangguan, menyebabkan kita tidak baik-baik saja. Tapi dalam negeri pun juga kalah banyak juga gangguan. Kalau tahun lalu kita ada namanya option. Option? Ya, pajak baru, option. Akhir tahun lalu tuh ya? Akhir tahun lalu, sehingga kemudian masyarakat juga menunggu. Padahal ini belum pulih banget. Nah, apa yang terjadi di Indonesia, ini juga terjadi misalnya di Thailand. Indonesia ini pasar terbesar, paling seksi di ASEAN. Selalu nomor 1. Alhamdulillah sampai sekarang masih nomor 1, walaupun 865 tahun lalu ya. Tapi posisi kedua yang biasanya diduduki oleh Thailand, itu sekarang diduduki oleh Malaysia. Ketiga diduduki baru Thailand. Thailand yang biasanya jualan 800 sekian sampai 900 ribu unit, itu drop menjadi tinggal 560. Kenapa itu, Pak? Banyak faktor yang ke sana, ekonomi iya, politik juga. Kayaknya nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke sana, oke. Tapi turunnya jauh lah. Nah, itu yang kita tidak ingin, apa yang terjadi di Thailand, juga terjadi di Indonesia. Kita ini pasar terbesar dan harapannya kalau kemudian kita bisa melakukan sebuah kebijakan yang menyeluruh. Industri mobil ini bukan industri yang beli putus. Kita harus mikirnya panjang. Bukan 5 tahun ya. Kalau 5 tahun baru model year change kan. Kita harus mikirnya 25-30 tahun ke depan itu kebijakannya kayak apa. Saat ini Pak, penyebab utama kenapa turunnya penjualan mobil nasional, itu apakah karena memang orang masih belum yakin untuk membeli mobil, karena ada ketidakpastian global, ada perang dagang, lalu juga di dalam negeri daya beli melemah, atau apa Pak penyebab utamanya Pak? Penyebab utamanya memang daya beli menurun. Kalau dari kajian yang kita lakukan dan juga informasi yang ada, kan ada kurang lebih 10-11 juta kelas menengah yang tertekan pendapatannya. Turun kelas ya? Turun kelas, turun kasta ya. Dan itu mereka, kalaupun mereka punya kenaikan income, naiknya itu sekitar 3% setahun. Sementara harga mobil yang biasa saja, bukan yang mobil mewah ya, rata-rata naiknya sekitar 7,5% setahun. Jadi gapnya makin gede kan? Nah, itulah yang harus dilihat. Dan ini sudah terjadi cukup lama. Nah, ini yang perlu dilakukan, kalau kita bilang perlu direstrukturisasi, karena pajaknya udah banyak banget. Nah, kalau ini bisa dikurangi, karena dalam sebuah kesempatan, kami juga dikritik nih dari luar nih. Negara lain ngomong, pajak mobil di tempat Anda sudah termasuk paling mahal di dunia nih. Pajak mobil di Indonesia? Pajak mobil. Banyak sekali, kalau nanti di breakdown di breakdown banyak sekali. Baik, saya ingin ke Pak Tenggono dulu. Pak Tenggono, ini kan Pak Kuku bicara Gaikindo penjualan mobil secara total ya, agregat. Ada mobil BBM, fosil, bensin lah kita katakan begitu, ada juga mobil listrik ya Pak Kuku ya. Kalau untuk mobil listriknya sendiri Pak Tenggono, itu di semester pertama tahun ini apakah juga mengalami penurunan atau justru sebaliknya? Sebaliknya Pak, justru malah meningkat. Dan kalau dilihat dari penjualan tahun kemarin sekitar 5% 2024, sampai saat ini yang dari Januari sampai Juni ini sudah mendekati tiap bulannya sekitar 98% Pak. Kenaikannya? Iya. Dibanding tahun lalu? Iya. Sekarang ini sudah menurut saya prediksinya ini bisa capai 10% untuk tahun 2025. 9,6 Pak. 9,6 ya. Bisa. Ya. Sekarang ini sudah sangat meningkat cukup banyak. Ya, karena ada beberapa brand yang masuk dan banyak pilihan oleh masyarakat dan teknologi yang dibawakan mereka ini juga canggih, orang juga suka ya. Dan memang Indonesia harus berperan sebagai negara menjadi hub untuk setir kanan. Setir kanan. Karena industri ini banyak dibawa dari Tiongkok. Mereka setir kiri. Dan setir kiri bolehlah mereka produksi dan mereka jual di dalam negerinya. Tapi untuk setir kanan, negara ASEAN ini cukup banyak. Malaysia nggak mungkin, Singapura nggak mungkin dia bikin pabrik sendiri, Pak. Tidak capai ekonomi scale-nya tidak capai. Jadi Indonesia lah bisa ekspor kepada mereka atau ke bahkan Australia. Produsen yang ada di Indonesia sudah ekspor ke Fiji. Pak Tenggono, ini harga mobil listrik yang Bapak katakan semester pertama ini penjualannya naik, itu di range harga berapa, Pak? Rata-rata. Ya, kalau mobil listrik sekitar yang ada sekarang ini 300-an sampai
600 begitu kan. Jadi 300 juta ke atas. Ya, 300 juta ke atas. Dan itu dari Januari tahun ini sampai Juni justru naik penjualannya. Naik cukup banyak. Apa yang membuatnya naik tidak terjadi di tahun lalu, Pak? Apa hal yang berbeda? Apakah tahun lalu chargingnya lebih banyak atau apa? Tahun lalu kan belum banyak, Pak, belum banyak pilihan. Oh, brand tahun yang ini masuk. Brand yang masuk begitu banyak sehingga banyak pilihan, orang cenderung mencari sesuatu yang baru. Oke. Nah, maka mereka Orang Indonesia kepo katanya. kepo gitu. Oke. Meninggalkan yang bahan bakar menuju ke listrik. Baik. Dan kalau Jakarta karena ada genap ganjil. Insentif. Nah, Bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap. Asal ada garis biru di plat nomornya. Dan sebenarnya dengan pakai mobil listrik itu saya juga pakai dengan sangat irit sih. Baik, sebelum Pak Tenggono melanjutkan promosi, saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau tadi Pak Kuku berbagi kekhawatiran ya, walaupun belum se-ekstrim penurunan di saat COVID, Anda sebagai pengguna iya, tester juga iya, influencer juga, Anda melihat bahwa penurunan penjualan mobil ini bisa berlanjut, katakanlah di semester kedua tahun ini, atau seperti apa, Mas Fitra? Kalau saya prediksi dan harapannya, ini tidak akan berlanjut terlalu lama. Oke. Tapi memang benar seperti yang dibilang oleh Pak Kuku, bahwa beban pajak bagi pembeli mobil di Indonesia itu sangat besar. Nanti mungkin akan dipaparkan oleh Pak Kuku pajak apa saja, termasuk sampai pajak progresif juga. Nah, yang menarik di sini adalah penjualan mobil menurun, padahal mereknya makin banyak, bahkan penjualan mobil listrik meningkat. Nah, selain memang ekonomi global yang lagi ada ketidakpastian, ada perang yang membuat orang juga ada sebagian yang khawatir dan menunggu atau menunda untuk pembelian. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia juga yang tidak secepat pertumbuhan harga mobil. Ada juga kalau kami melihat dari sisi konsumen, insentif yang diberikan ke pemerintah itu banyak untuk mobil listrik. Dan itu efeknya adalah mobil listrik berkembang sangat baik. Bagi orang yang mampu, artinya tidak kekurangan daya beli. Kalau karena krisis ekonomi global kan itu orang yang tidak punya daya beli itu sudah mengurangi orang yang beli. Tapi bagi orang yang punya daya beli, tidak semua orang itu sudah yakin mau membeli mobil listrik. Di satu sisi, mobil listriknya harganya murah. Murah ini berapa? Pertama kali keluar mobil listrik itu yang kecil saja bisa di atas 500 juta rupiah. Sekarang dengan bahkan ada yang di bawah 200 juta rupiah sekarang. Mulai ada ya? Iya. Ketika insentif pemerintah ditambah juga merek-merek itu bisa melakukan efisiensi mungkin di perusahaan sampai membuat harga yang sangat menarik untuk konsumen. Ini sangat menarik untuk konsumen yang memang sudah ada ketertarikan membeli mobil listrik. Bagi yang belum siap atau mungkin di daerahnya infrastrukturnya kurang bagus atau dia sendiri masih belum bisa menerima perubahan teknologi yang cepat, ini jadi dilematis. Mobil listrik ini murah, tapi saya nggak mau mobil listrik. Sedangkan mobil yang biasa jadi terasa kemahalan. Akhirnya mereka, kita tunggu dulu deh, kita tunggu beli dulu deh. Kalau apalagi karena fenomena seperti itu, pabrikan mobil sekarang trennya menjual mobil yang baru kadang-kadang harganya bisa lebih murah daripada model sebelumnya. Yang ada model sebelumnya mengalami depresiasi yang besar. Saya tunggu dulu deh kalau gitu. Ini beli mobil sekarang dianggapnya adalah ini berbahaya buat investasi di konsumen karena harganya bisa cepat turun begitu. Karena harganya bisa cepat turun. Khawatirnya begitu. Karena pertumbuhan mobil listrik luar biasa. Mobil listrik itu dari kita harus mengeluarkan di atas 500 juta rupiah. Itu tahun 2022 ya? 2021, 2022 ya. Sekarang tiba-tiba tereduksi bisa satu pabrikan mengeluarkan model yang lebih bagus, lebih besar, lebih canggih, lebih lengkap, tapi lebih harganya lebih rendah. Nah, jadi ada psikologis juga orang sedikit menunda pembelian sampai ini stabil semua. Apalagi insentif pemerintah sekarang terutama baru di mobil listrik. Untuk orang yang memang minat beli mobil listrik itu menyenangkan, makanya penjualannya meningkat. Tapi buat orang yang belum siap mobil listrik, mereka malah jadi bingung. Penurunan penjualan itu Mas Fitra juga bukan hanya di mobil listrik malah naik ya. Ini kan yang sekarang sedang terjadi ini banyak di mobil bensin, saya bahas sederhanakan begitu saja. Dan di kelas yang mobil sejuta umat ya, yang Pak terjangkau ya. Yang terjangkau lah kita katakan begitu. Nah itu
apakah memang karena melihat tadi kan kalau mobil listrik ada kendala keyakinan lalu infrastruktur. Kalau untuk mobil bensin ini apa yang terjadi? Oke, jadi orang rata-rata beli mobil bensin, kalau kita lihat data kendaraan yang paling laku, itu aja. Sebenarnya bukan karena orang itu memang suka mobil itu karena mobil itu mungkin yang terbaik di kelasnya, tapi itu adalah investasi yang aman. Yang kalau dijual lagi harganya stabil. Nah, berarti lihat pabrikan dan merek tuh ya? Iya, sebagian, bahkan mungkin sebagian besar orang membeli mobil memang mobil yang aman untuk investasi. Nah sekarang mobil-mobil yang populer dari top 5 pabrikan Jepang rata-rata ya. Kebetulan di tahun ini mereka belum melakukan perubahan generasi. Oke. Jadi mobil-mobil yang kita bilang sejuta umat ini sudah lama sekali umurnya. Sedangkan yang mendongkrak penjualan itu biasanya adalah ketika keluar model baru. Nah model baru dari produk-produk terlaris ini belum ada yang keluar. Jadi itu pun punya kontribusi untuk orang menunda pembelian. Kalau kita lihat gitu ya bahwa sekarang yang banyak baru itu mobil listrik, merek baru, yang orang mungkin belum punya trust ke merek tersebut. Kenal juga belum, jangan-jangan. Sedangkan untuk merek dan model yang sudah punya trust, ini modelnya masih terlalu lama belum berganti. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang tren ini masih akan membaik, berlanjut? Semoga tidak. Tapi apakah akan membaik ataukah memang pemerintah harus intervensi seperti saat COVID? Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana mengangkat kembali industri otomotif nasional. Pak Kukuh, kalau melihat data Pak, waktu COVID tahun 2021 itu PPNBM ditanggung pemerintah, diterapkan mulai Maret 2021 untuk mobil kapasitasnya awalnya 1.500 cc ke bawah, tapi kemudian dinaikkan ke 2.500 cc ke bawah, dan itu membuat diskon harga antara 15 sampai 30 juta rupiah per unit mobil. Dan data Gaikindo 2021 memperlihatkan dari 532.000 penjualan di 2020 jadi 887.000 Pak. Betul. Ini datanya. Nah itu LCGC dan segmen menengah MPV itu melonjak signifikan. Memang betul bahwa penurunan yang terjadi saat ini belum sampai 10% ya. Sementara pada saat itu sudah 50%-an ya Pak turunnya. Tapi apakah memang pemerintah bisa, seperti tadi ada usulan dari Kementerian Perindustrian, mulai memberikan insentif untuk memboosting penjualan otomotif di semester kedua tahun ini? Ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Insentif kalaupun ada segera dilakukan, jangan kemudian ini hanya wacana. Begitu wacana tadi yang dikatakan Mas Fitra, itu orang menunda. Kita tunggu insentifnya keluar. Kita pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kalau wacana orang malah menahan pembelian? Kita pernah terjadi itu. Jadi ada isu tuh, bulan Juni akan ada insentif. Nunggu terus tuh. Drop terus sampai akhir tahun akhirnya malahan. Pada saat itu akhirnya insentif ada? Tahunnya berikutnya yang tadi dikatakan PPN. Yang 2021 itu? Keluarnya 2021. Tapi ujungnya keluar kan. Itu merepotkan lah. Gitu. Jadi kalau memang ada insentif ya. Segera eksekusi? Ya, segera eksekusi. Kemudian yang menarik adalah jangan terlalu lama tadi. Nah, yang menarik lagi adalah insentif itu sifatnya kan temporer. Yang kita perlukan saat ini adalah yang lebih mendasar. Permanen, jangkanya panjang. Karena apa? Pelaku industri, prinsipal, itu ingin bisnisnya jangkanya panjang. Industri mobil itu bukan 5 tahunan yang saya katakan tadi. Kan? 20-30 tahun investasinya seperti apa. Nah kalau kebijakannya itu kemudian panjang, mereka berani model baru di Indonesia, kita kembangkan di Indonesia. Buka pabrik lagi mungkin? Ekspansi lah segala macam. Tadi yang dikatakan Pak Tenggono betul. Tahun lalu kami bersama Kementerian Perindustrian ke Cina. Kita challenge Cina. Silakan Anda produksi setir kiri untuk seluruh dunia di Cina. Setir kanannya bikinlah di Indonesia. Kita bisa ekspor ke Australia setir kanan. Banyak negara karena kita sudah ekspor ke 93 negara saat ini. Indonesia itu sudah swasembada mobil sebetulnya. Jadi kalau ini kemudian terus kita kembangkan,
dengan kebijakan yang Yeah. jangka panjang, Yeah. orang rame-rame datang ke sini. Belum seperti itu aja udah banyak yang datang, Pak. Iya. Jadi kalau itu dilakukan permanen, kapasitas masih ada kita. Pak Kuku bicara pajak ya. Ya. Mungkin kita ingin sederhanakan lah secara sederhana begitu ya. Yang tadi Bapak katakan di Indonesia orang dari luar mengatakan salah satu yang pajak mobilnya paling mahal. Ya. Itu gambarannya bagaimana sih Pak? Mungkin saya beri gambaran dengan menyebut mungkin sederhana aja ya. Mohon maaf menyebut merek, Pak. Itu Toyota Avanza itu kan dibuat di Indonesia. Avanza, oke. Avanza dijual di Indonesia, tapi juga diekspor. Kita ekspor ke Malaysia yang sekarang posisinya nomor 2. Di sana 1 tahun dia bayar pajak nggak sampai 5 juta, nggak sampai 1 juta. Tidak sampai 1 juta Tidak pajaknya sampai 1 per tahun, Ya. pajak mobilnya. Pajak mobilnya. Yang dibuat di Indonesia tadi ya? Iya. Oke. Di Indonesia kita bayarnya 4 jutaan. Pajaknya. Ya, selisihnya berapa cukup banyak kan? Itu unitnya sama persis. Sama persis dong dibuatnya di sini kok. Oke. Hal itu juga terjadi mungkin ada yang dari buat di sini, diekspor ke Thailand. Pertanyaannya sama. Itu tapi kan begini Pak, dengan pajak-pajak itu kan sebetulnya juga menghidupi industri-industri turunannya. Betul. Kalau kemudian katakanlah misalnya yang tadi gambaran Avanza itu berapa sih Pak harganya Pak? Ini untuk gambaran kita saja. 300-an ya. 300-an juta. Sampai 200 sekian lah. sampai 300. 200-an juta. Ya. Di Indonesia berarti pajaknya hampir 5 juta setahun. 4 juta 4 jutaan. Kalau kemudian diturunkan, itu kan nanti berdampak ke hal-hal lain Pak. Bagaimana Pak? Begini, kalau diturun kita punya kapasitas produksi sekitar 2,2 juta. Kalau kemudian harganya relatif lebih terjangkau, data kami menunjukkan 70% orang Indonesia yang beli mobil itu adalah beli mobil yang dikatakan Mas Era tadi, Fitra tadi kan, di bawah 300 jutaan. Kalau ini lebih terjangkau lagi, makin banyak yang beli. Oke. Kalau makin banyak yang beli, produksi jalan terus, komponen jalan terus. Saat ini dengan kapasitas yang sekian, 1,5 juta orang kerja di sana. Iya. Itu yang di sekitar pabrikan-pabrikan itu kan ada Iya. kos-kosan, Iya. ada makanan, Multiplier efeknya ya. multiplier efeknya, asuransi, bengkel, banyak Leasing. sekali. Rasio kepemilikan mobil kita masih rendah. Jangan ngomong macet ya, karena kemudian rasio kita 99 mobil per 1.000 penduduk. Iya. Memang ada yang kemudian mengkritik, wah ini jalan macet. Saat kita sudah produksi mobil naiknya 5% setahun, jalannya waktu itu hanya numbuhnya nggak sampai Iya. 1%. Suka ketinggalan. Tapi kalau seperti yang 2021 terjadi Pak, PPNBM, pajak penjualan PTP. barang mewah ditanggung pemerintah, saat ini masih belum dong Pak? Masih belum perlu seperti itu? Kenapa harus nunggu sampai lebih parah ya? Kalau kita segera bisa bangkit ya. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan lagi insentif jangka pendek, jangka panjang. Nah kalau jangka panjang kan sifatnya, ada kepastian lebih baik kan di Oke. industri otomotif Indonesia. Iya, iya. Kita tembus yang 1 juta. Karena apa? Dari data kita juga menunjukkan, Iya. di tengah kondisi yang lagi sulit, orang akhirnya beli mobil bekas. Nah, pasar mobil barunya nggak sampai 1 juta, pasar mobil bekasnya 2 juta. Artinya pasar mobil di Indonesia ini Ada. 3 jutaan, Pak. Baik. Pak Tenggono, kalau mobil listrik kan mendapatkan banyak insentif ya. Ya. Untuk sekarang, kalau saya perlebar sedikit Pak, ke motor listrik Pak. Karena kan mobil dan motor listrik, itu apakah masih terus menikmati insentif yang sama atau seperti apa kondisinya? Motor udah tidak ada lagi subsidi, Pak. Tidak ada lagi subsidi? Tidak ada. Bukan insentif Yang seperti yang dikatakan Pak Kuku, sudah diberitahu, dikeluarkan, tapi realisasinya tidak ada, semua pada tunggu. Itu yang 7 juta per 7 juta per motor? per motor, Per unit ya? per KTP, per Oke. identitas. Itu maksudnya tahun ini saja atau tahun lalu juga? Sejak tahun ini belum ada realisasinya, belum ada. Itu menekan penjualan Pak? Oh iya Pak, sakit gigi kalau kita lihat mereka. Sakit gigi itu maksudnya? Udah sakitnya nggak karuan, udah pada dealer yang menjual juga setengah mati, pabrik juga udah pada kolaps, gitu loh. Untuk pada motor ya? tunggu ya, motor listriknya. Untuk Karena motor pada listrik. menunggu kapan ini saya mau beli umpamanya harga mobil 14 juta. Motor Dengan listrik motor, ya? 14 juta. Ya, atau 20 juta. Dengan 7 juta itu sangat separuh kan. Signifikan itu. Iya, pada nunggu. Jadi sekarang akhirnya penjualan drop. Drop banyak. Sudah ada yang tutup Pak? Ada Pak. Tutup.
udah angkat kaki. Kan kebanyakan investor Pak mereka. Berarti yang 7 juta itu harus segera diadakan lagi? Seharusnya gitu, segera diadakan kalau memang pemerintah akan terus, karena sudah disampaikan di depan gitu. Motor yang 7 juta mulai tahun ini tidak ada lagi, masih belum tahu bagaimana kelanjutannya. Untuk mobil itu kan Mobil insentif lain. kena potong PPN? Ya. Berapa persen, Pak? Kita konsumen cuma bayar 2%. 2%? 10% ditanggung pemerintah. Oke. Dan satu lagi Pak, yang mengenai yang dari motor listrik, motor BBM ke konversi. Konversi? Yang itu 10 juta Pak. Ini juga nggak jelas. Maksudnya nggak jelas? Belum keluar? Belum keluar. Tahun ini saja atau tahun lalu juga? Sebelumnya ada, tahun ini nggak ada. Tahun ini belum ada? Ya. Belum ada mungkin, Pak? Ya, kita sedang nggak tahu. digodok? Mungkin Pak, mudah-mudahan ada. Oke. Makanya kita harap pemerintah cepat, kalau memang ada, disediakan supaya ekonomi ini bisa hidup kembali mereka ini. Kami sebetulnya berusaha mengundang perwakilan pemerintah. Salah satu yang terakhir kami coba undang adalah Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal, tapi berhalangan hadir. Dan pertanyaannya adalah, apakah benar insentif atau potongan pajak itu yang diharapkan oleh konsumen? Nanti saya akan bertanya ke Mas Fitra, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, dan tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Fitra, untuk merangkum ya apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan kita semua, itu kira-kira apa? Kami sebagai konsumen sebenarnya posisinya enak kali ini. Karena banyak mobil ditawarkan murah, makin banyak produk baru, bahkan kami pun bisa menunda pembelian kalau misalnya kami ragu. Apakah harus membeli mobil atau tidak. Nah, tapi peran kami sebagai konsumen sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup industri otomotif. Karena tanpa kami membeli produk mereka, akan ada 1,5 juta tenaga kerja yang dipertaruhkan di industri otomotif. Nah, bagaimana menstimulus kami untuk bisa membeli mobil, itulah yang harus dipikirkan bersama-sama antara Gaikindo dan tentunya peran utamanya pemerintah. Nah, kalau saya sebagai jurnalis berbicara, salah satu kunci untuk membuat industri dan persaingan otomotif yang sehat adalah membuat regulasi yang memang mendukung pertumbuhan industri otomotif dan adil untuk semua, karena kita pengen semua merek itu ada di tanah air, dan konsisten. Karena benar seperti dibilang Pak Kukuh bahwa peraturan kalau diubah-ubah akan membuat orang itu tidak bisa investasi dengan yakin, tidak bisa membuat satu produksi yang efisien. Tapi ketika peraturan itu konsisten dan jangka panjang, itu akan membuat industri otomotif bisa membuat produk yang efisien, harga jual lebih rendah konsumen, bukan hanya dari negara tertentu, tapi mungkin dari semua negara bisa memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dan ketika kami kembali membeli produk-produk otomotif itu, maka disitulah industri otomotif itu bisa bergulir kembali. Kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini memberikan sumbangan juga bagi pemerintah dan juga segenap stakeholders. Saya berterima kasih kepada Mas Fitra, kepada Pak Tenggono, dan juga kepada Pak Kukuh. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.